Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi rekan-rekan sekalian yang terhormat, Bapak Catur sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Rifyansyah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Bisnis Intelijen dalam Pengembangan UMKM. Yang mana presentasi kali ini adalah persyaratan penilaian untuk ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen Universitas Cyber Asia. Baik, kita langsung menuju ke materi. Baik, seperti yang sudah saya sebut di awal, presentasi kali ini berjudul Peran Bisnis Intelijen dalam Pengembangan UMKM. Di mana presentasi ini berisikan tantangan UMKM, yang kedua hadirnya bisnis intelijen untuk UMKM, dan kesimpulan. Sumber makalah seperti yang dipersyaratkan dalam soal UTS ya. Jadi kita diinstruksikan untuk menjelaskan sumber makalah maupun presentasi kali ini. Sumbernya berasal dari materi PowerPoint yang telah di-share oleh Bapak di LMS, terutama saya mengambil di materi kelima, PPT Bisnis Intelijen Universitas Cyber Asia. Yang kedua adalah buku-buku penunjang, yang juga sama, juga disebutkan di dalam PPT seperti Fauzi, DKK, Darudianto, dan lain-lain, yang mana sebagian besar itu mendukung penjelasan mengenai BI untuk membantu decision maker atau definisi konsep dasar BI saja. Baik, kita menuju ke tantangan UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah intuisi over data. Apa itu? Yaitu keputusan bisnis seringkali hanya berdasarkan, ini maaf tertutup, hanya berdasarkan perkiraan tanpa dasar angka yang kuat. Jadi owner itu hanya mengira-ngira saja mana keputusan yang tepat. Yang kedua adalah data yang tercecer. Catatan transaksi itu masih tidak rapi, masih manual, dan tidak terstruktur, sehingga sangat sulit untuk dianalisis. Yang ketiga adalah buta perilaku pelanggan. Ini karena tidak mengelola data itu dengan benar, maka owner tidak bisa mengetahui perilaku pelanggan karena tidak mengetahui produk favorit, waktu ramai, atau profil konsumen yang loyal. Yang terakhir adalah pertumbuhan yang lambat. UMKM kesulitan bersaing karena respon terhadap pasar yang lambat. Selanjutnya adalah hadirnya bisnis intelijen untuk UMKM. Hadirnya bisnis intelijen untuk UMKM ini berawal dari yang pertama, koleksi data, mengumpulkan data transaksi harian, stok produk, dan feedback pelanggan yang sering datang. Yang kedua adalah analisa polanya, mengidentifikasi tren penjualan, menu terlarisnya apa, dan jam operasional yang paling menguntungkan. Nah, informasi atau data tadi harus divisualisasikan agar dapat dimanfaatkan oleh business owner, yaitu menampilkan data dalam dashboard yang mudah dipahami pemilik usaha untuk keputusan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah masa depan UMKM dengan bisnis intelijen. Jadi, bisnis intelijen ini akan membuat suatu UMKM itu melek fakta, bukan hanya dari intuisi. Kegunaannya apa? Yaitu meminimalisir risiko kesalahan strategi pemasaran. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi biaya. Biaya apa? Biaya apa saja? Contohnya biaya promosi, tepat sasaran di wilayah yang potensial. Yang ketiga, atas semua itu, suatu UMKM bisa menjadi lebih responsif karena cepat beradaptasi terhadap perubahan tren pasar. Ada kata-kata atau kalimat yang sangat menarik, yaitu bisnis intelijen bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk naik kelas. Nah, kesimpulannya adalah penerapan BI ini dapat memberikan manfaat besar bagi UMKM apabila bisnis intelijen dikelola dengan baik. Jadi saran saya bagi pelaku UMKM adalah mulailah membangun budaya sadar data sejak dini. Karena di masa depan, bisnis intelijen bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memenangkan persaingan. Baik, cukup sekian presentasi kali ini, cukup singkat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, maupun kesalahan yang telah saya perbuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.